Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu lagi dengan pembelajaran daring pada siang hari ini. Kita akan belajar hadis akhlak tentang membiasakan perilaku terpuji. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu standar kompetensinya, yakni membiasakan perilaku terpuji. Kompetensi dasarnya meneladani perilaku Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Khidir alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak Nabi Nuh. Sebelumnya, kita mengingat lagi bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul Allah. Beliau termasuk golongan nabi dan rasul Allah yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ada yang belum tahu apa itu Ulul Azmi? Mari kita bahas berikutnya. Ulul Azmi adalah nabi dan rasul Allah yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Poin pertama berkaitannya dengan ketabahan dan kesabaran. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun dan hanya mendapatkan pengikut sedikit. Coba bayangkan, 950 tahun. Ini periode sejarah Nabi Nuh alaihi salam, yakni dari tahun 3043 sampai 3993 sebelum Masehi. Nah, Nabi Nuh menyampaikan risalah kenabiannya di selatan Irak terhadap bangsa Armenia atau Bani Rosib. Nabi Nuh wafat di Mekah Al-Mukarramah. Sudah sering kan mendengar kata Mekah Al-Mukarramah? Tentunya. Nah, nama Nabi Nuh di dalam Al-Quran disebut sebanyak 43 kali. Diingat loh ya. Poin kedua. Kesabaran Nabi Nuh menghadapi kaumnya yang tidak mau mengikuti dakwahnya. Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan cara yang baik dan lemah lembut untuk meninggalkan sesembahannya, yakni patung-patung berhala yang mereka buat sendiri. Siapa mereka? Bani Rosib. Namun, ajakan tersebut ditentang oleh kaumnya. Tetapi Nabi Nuh selalu sabar dan tabah. Yang mengikuti ajaran Nabi Nuh kebanyakan adalah dari fakir dan miskin. Sedangkan orang-orang kaya enggan mengikuti ajaran Nabi Nuh, termasuk istri dan anak-anaknya sendiri. Poin ketiga, Nabi Nuh dianggap gila oleh Bani Rosib. Kenapa? Yang kisahnya sedikit. Nabi Nuh membuat perahu yang besar di atas perbukitan. Tentunya
atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini Nabi Nuh dianggap gila oleh Bani Rosib. Kenapa? Karena membuat perahu yang besar, apalagi di atas perbukitan yang tidak ada air. Jelas tidak ada air. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, setelah perahu besar jadi, Nabi Nuh menyuruh kepada pengikutnya naik ke perahu beserta binatang-binatang piaraan mereka. Setelah termuat semua, tiba-tiba langit menjadi gelap, pertanda akan turun hujan yang lebat. Dan akhirnya hujan turun berhari-hari yang menyebabkan sungai-sungai, danau, waduk, hingga sumur tidak mampu menampung air hujan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan banjir besar. Orang-orang yang membangkang kepada ajaran Nuh tadi, termasuk istri dan anak-anaknya juga, tunggang langgang lari menyelamatkan diri. Namun mereka tenggelam oleh air bah yang begitu besar dan dahsyat. Nah, itulah balasan bagi manusia yang tidak mau menerima hidayah dan petunjuk dari Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong, congkak, keras hati, yang mana akan menutupi hati kita dari pintu hidayah Allah. Dengan menjauhi sifat-sifat tersebut, semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, al-hikmah yang kita petik dari pelajaran hadis akhlak ini tentang Nabi Nuh apa? Nah, yang pertama, walaupun kita diacuhkan atau dihina ketika mengajak orang untuk berbuat baik, kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap harus bersabar dan memperjuangkan apa yang menurut kita baik. Contohnya saja Nabi Nuh terus bersabar berdakwah meskipun selama 950 tahun. Walaupun yang mengikuti Nabi Nuh itu hanya sedikit. Selanjutnya kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Sekian pelajaran hadis akhlak pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga paham apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.